Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 6, tema 1. Di subtema 1, tumbuhan sahabatku. Di pembelajaran 4, kita akan belajar menyelesaikan soal cerita. Di halaman 45 sampai dengan 47. Adik-adik, untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3, lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini, nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini, nah ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik. Ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Kita lihat di sini untuk pelajaran matematika kali ini ada beberapa soal cerita ya adik-adik. Sebagai sahabat manusia, tumbuhan banyak memberi manfaat. Salah satu manfaat tumbuhan adalah sebagai sumber bahan makanan. Siti membaca pengumuman tentang harga penjualan kentang. Kentang adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif, yaitu dengan umbi batang. Siti memperoleh informasi tentang harga kentang di salah satu toko. Berikut adalah informasinya. Toko tersebut hanya menjual 50 bungkus 50 bungkus untuk paket 1 kg dan 75 bungkus untuk paket 5 kg. Berapa uang yang akan diperoleh toko tersebut apabila semua paket terjual? Jadi, dari soal cerita ini maksudnya adalah toko tersebut punya 2 paket yang dijual, ya, yaitu paket 1 kg dan paket 5 kg. Nah, untuk yang paket 1 kg harganya 6.500 dan ini tersedia sebanyak yang ini ya 50 bungkus ya. Lalu yang 5 kg ini tersedia 75 bungkus. Nah, untuk mencari jawabannya berarti kan di sini berapa uang yang akan diperoleh toko tersebut apabila semua paket terjual. Berarti kita harus mengetahui dulu dari paket yang tersedia, lalu harga jualnya berapa per paketnya ya. Nah, untuk yang 1 kg per paketnya harganya 6.500. Berarti kita akan mengalihkan ini dengan 50. Untuk paket yang 5 kg harganya 30.000, kita akan kalikan dengan 75. Baru kita nanti jumlahkan. Kita hitung ya. Ini paket 1 kg. Berarti 6.500 kita kali dengan 50. Nah, berapa ini ya adik-adik? Kita hitung di sebelah sini ya. Rp6.500 kita kali dengan 50. Nolnya kalau pengalian seperti ini nanti kita simpan dulu ya adik-adik, berarti kita punya 0, 3. 5 dikali 5, 25, simpan sini. 5 dikali 6, 30, ditambah 2, 32. Berarti ini ada 0,3, kita tambahkan nolnya 1, 2, 3. Jadi hasilnya adalah Rp atau rupiah ya, 325.000. Nah ini ya. Kemudian sekarang kita hitung yang paket kedua, yaitu paket 5 kg. Harganya 30.000 ya. Jadi kita kalikan 30.000 dikalikan dengan ini 75 paket. Kita kali di sini 75.000. Oh salah, 75 dikali 30.000. Ya. Nah, nolnya nanti kita simpan berarti ada berapa nih adik-adik? 1, 2, 3, 4 ya. Kita taruh aja dulu di sini. 1, 2, 3, 4. 3 dikali 5, 15. 3 dikali 7, 21 ditambah 1, 22.
Lalu kita hitung di sini nolnya 123 titik, 123 titik. Jadi 2.250.000. 2.250.000 rupiah ya. Sekarang kita tinggal menambahkan ya untuk dua nilai ini hasilnya 325. Kita tambahkan dengan 2.250.000. Untuk penjumlahan ini harus sesuai dengan urutannya ya adik-adik. Ya, jadi ribuan dengan ribuan, puluhan ribu dengan puluhan ribu gitu ya. Jadi nggak sejajar dari satu jajar begini ya, mulai dari sini, tapi sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, ini kita tambahkan 5, ini 7, ini 5, ini 2. Jadi berarti yang akan didapatkan oleh toko tersebut adalah Rp2.575.000 ya. Kita sekarang ke nomor berikutnya. Nah, ini kentang juga bisa dinikmati dalam beberapa bentuk produk. Ada yang berupa kentang goreng, kue, sambal goreng kentang, bahkan ada juga keripik. Nah, berikut adalah beberapa wilayah di Indonesia dengan jumlah penduduknya. Penduduknya ikut menikmati juga adik-adik beberapa produk makanan yang berasal dari kentang. Ya, kita lihat di sini ada nama kota ya, ada 5 kota yang dicantumkan di sini. Kemudian ada jumlah penduduknya. Ya. Kemudian pertanyaan pertama, berapa jumlah penduduk 4 kota dengan penduduk terbanyak? Nah, kita pahami pertanyaannya ya adik-adik. Jadi di sini dia meminta jumlah penduduk yang terbanyak, 4 kota dengan penduduk terbanyak dan jumlahnya itu berapa. Kita lihat dulu yang terbanyak yang mana. 1, 2, 3, 4 ya. Ini yang akan nanti kita tambahkan. Ya. Ini akan Kak Rina hitung coret-coretannya di sini ya. Di sini bisa kita jawab dengan jumlah penduduk kota Surabaya ditambah Bandung ditambah Medan ya, ditambah Bogor. Ada 4. Sekarang yang Surabayanya 2.785.487, kemudian yang Bandung 2.394.873 ditambah 2.097.610 dan terakhir 950.334. Ini akan kita tambahkan. Jadi hasilnya berapa? Nah, Karina akan coret-coret di sebelah kanan. 2.765.487 2.394 harus sejajar ya adik-adik supaya nggak bingung. 873 kemudian 2.097.610 dan terakhir 950.334. Ini kita tambahkan. Adik-adik harus sudah bisa penambahan banyak begini ya. 7 ditambah 3 10 ditambah 4 14. Ya. 8 ditambah 1 9, 9 ditambah 7 16, ini 17. 17 tambah 3 20. Di sini 2. Kemudian 2 ditambah 4 6, 6 ditambah 8 14, 14 ditambah 6 20 sama ditambah 3 23. 3-nya taruh di bawah, 20-nya taruh di sini. Ini 5 ditambah 2 7, 7 ditambah 4 11, 11 ditambah 7 18 ya. 18. 1 ditambah 6 7 ditambah 9 16. 16 ditambah 9 25, tambah 5 lagi 30. Nah, ini kemudian berikutnya di sini 3 ditambah 7 10,
Kemudian 10 ditambah 3, 13. 13 ditambah 9, 22. Ini 22 berarti 2 taruh di sini, 2 taruh di sini. Ini 4, 6, 8. Jadi totalnya adalah 8.208.304 ya penduduknya. Kemudian yang berikutnya, berapa banyak penduduk Cirebon yang harus ditambah agar jumlahnya sama dengan Bandung, Cirebon dan Bandung. Nah, ini Cirebon, ini Bandung. Nah, pertanyaannya, penduduk Cirebon harus ditambah berapa orang supaya jumlahnya sama dengan penduduk Bandung? Berarti kita kurangi Bandung dengan Cirebon ya, adik-adik. Nah, kita tuliskan dulu di sini. Berarti Bandung dikurangi Cirebon. Nah, 2.394.873 dikurang 296.389. Nah, yuk baru kita naikin ya. Ini kita tambahin dulu. Kita coret-coret dulu. 2.394.873 dikurangi 296.389. 3 dikurang 9 nggak bisa, kita pinjam 1, ini jadi 6. 13 dikurang 9, 4. Ini tadi jadi 6, dikurang 8 nggak bisa, kita pinjam jadi 16, ini jadi 7. 16 dikurang 8, 8. 7 dikurang 3, 4. Kemudian 4 dikurang 6 nggak bisa, pinjam 1, ini jadi 8. 14 dikurang 6, 8. Ini 8 tadi dikurang 9 nggak bisa, pinjam 1 jadi 18, ini berubah 2. 18 kurang 9, ini 9 ya. Kemudian sekarang kita ke sini, ini 2-nya jadi tinggal 3-nya tinggal 2 ya, tadi 2 dikurang 2, 0. Ini 2. Jadi hasilnya adalah 2.098.484. Selanjutnya, buatlah soal sehubungan data di atas. Soalmu harus berbentuk cerita dan memiliki operasi hitung campuran. Oke, kita buat dulu ya di sebelah kanan biar kita bisa lihat data yang tadi. Ya, jadi buat soal cerita dan ada operasi hitung campuran. Nih, kita jawab soal nomor 3. Nomor 3. Nah, di sini Karina akan membuat soalnya. Surabaya merupakan kota dengan penduduk terbanyak. Berapakah selisih penduduk kota Surabaya dengan kota Bandung? Nah, nanti adik-adik bisa meminta teman-teman untuk menjawab ya. Tapi sekarang kita jawab aja. Ya, jadi kita akan mengurangi Surabaya dan Bandung karena Surabaya lebih banyak. Dikurangi Bandung. Nah, sama dengan 2.765.487 dikurangi. Ini Kak Rina langsung ke bawah aja ya. Dikurangi 2.394.873. Ya, ini dikurangi ya. 7 dikurang 3, 4. 8 dikurang 7, 1. 4 dikurang 8, ini nggak bisa. 14 pinjam 1 ya. Ini sisa 4. 14 dikurang 8, 6. Kemudian ini 4 dikurang 4, 0. Lalu 6 dikurang 9 nggak bisa, kita pinjam. Ini jadi 6.
16 dikurang 9, 7. Ini tadi sisa 6 dikurang 3, 3. Ini 0. Jadi 370.614. Nah, ini jawabannya. Ya, itu soal tadi nomor 3. Siti kemudian membaca buku panduan yang berisi tentang negara-negara di Asia Tenggara. Siti ingin tahu negara di Asia Tenggara yang menghasilkan kentang terbanyak. Penerbit buku panduan yang dibaca Siti mencetak 10.000 buku yang berisi 24 halaman. Setiap roll tinta mesin cetak dapat menghasilkan 6.000 halaman. Ini informasi pentingnya ya. Jadi, penerbit buku yang dibaca Siti mencetak 100 buku. Satu bukunya isinya 24 halaman. Nah, setiap roll tinta mesin cetak dapat menghasilkan 6.000 halaman. Nah, berapa roll tinta yang dibutuhkan oleh penerbit buat perhitungannya? Nah, karena ini ruangannya besar ya tempatnya, Karina langsung jawab di sini aja. Berarti kita punya informasi di sini, buku yang dicetak 10.000 ya. Kemudian isinya adalah isi 24 halaman. Kemudian satu roll tinta bisa menghasilkan tinta ya, 6.000 halaman. Nah, cara menyelesaikannya adalah kita perlu tahu dulu berarti dari 10.000 buku ini ada totalnya berapa halaman yang perlu dicetak. Ya. Jadi kita akan mengkalikan ini dengan ini untuk mengetahui total halamannya. Jadi jumlah halaman sama dengan 10.000 dikali 24 sama dengan 24.000. Ya, kemudian sekarang kita akan menghitung berarti percetakan ini butuh berapa tinta. Ya, berarti ini akan kita bagi dengan ini. Ya, tinta yang dibutuhkan, karena singkat ya, yang dibutuhkan 24.000 dibagi dengan 6.000. Ya, berapa hasilnya adik-adik? Kalau kita tutup nolnya, jadi 24 dibagi 6 aja. Berarti 4. Jadi 4 roll. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!